Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala khairil mustafa nabiyyina al-mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka wa anfusina wa ba'd. Yang sama kita muliakan dan kita hormati Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Yang sama kita muliakan dan kita hormati Bapak PLT Wali Kota Medan, Bapak Insinyur Haji Ahya Nasution MSI, beserta seluruh rombongan dari Pemko Medan yang hadir pada pagi yang berbahagia ini 9 Zulqa'dah 1441 Hijriah. Yang sama kita muliakan hadir Bapak Kadis Kesehatan, Bapak Kabar Agama yang hadir, dapat menerima Bapak PLT Wali Kota Medan, jajaran Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Bapak Haji Ahmad Hussein SE. Selanjutnya Bapak Profesor Dr. Fakhrudin Azmi, beliau adalah Ketua Bidang Penelitian dan Pengkajian, unsur sekretaris. Selanjutnya tidak asing di Pemko tentunya Bapak Dr. Andes Haji Paling Muda Rahab MA, selaku Ketua Bidang Kerukunan dan Ukhuwah MUI Sekretaris. Selanjutnya Bapak Profesor Dr. Kaderisasi MUI Sumatera Utara. Yang akan duduk ini Bapak Dr. Andes Haji Alimuddin Haji Arso, beliau adalah Wakil Ketua Umum MUI Provinsi Sumatera Utara yang berhadir bersama kita pada kesempatan ini. Nafas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama tentu kita bersyukur kepada Allah tentunya dapat berhadir di Aula Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara ini. Dan selanjutnya kan apa yang mungkin kita hadapi saat sekarang ini, khususnya apa yang dapat MUI Sumatera Utara dalam kontribusi menghadapi pandemi COVID-19 yang masih cukup tinggi di Kota Medan. Pada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kami dari jajaran pemerintah Kota Medan bisa bersilaturahmi dengan orang-orang tua kami, dengan alim ulama, khususnya salawat dan salam mari sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak yang kami muliakan, yang kami hormati, terkhusus Bapak Ketua Umum MUI Sumut, Bapak Profesor Julas MA, Bapak Bendara dan seluruh bendara, Bapak Sekretaris Umum dan seluruh unsur sekretaris, dan Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Sekretaris Umum, rombongan dari pemerintah Kota Medan, namun nanti ketinggalan Medan dari serta Gedung Tinggi sama kepolisian, jadi dibagi-bagi juga Pak. Jadi mohon nawa itu kami bersilaturahmi di majelis, menjalin silaturahmi. Insyaallah kami dalam melaksanakan tugas-tugas di pemerintahan ini perlu bimbingan, perlu diingatkan, karena amanah ini sangat berat. Untuk itu kami mohon diingatkan, mohon masuk terjadi kembali di Kota Medan hal-hal yang tidak mengenakan untuk kita semua.
Yang kedua, kami hadir dalam rangka memohon masukan, pendapat dari orang-orang tua kami, terutama dalam mengatasi pandemi COVID-19 di Kota Medan ini. Adapun pada saat ini, per data kemarin sore, akumulasi yang positif COVID-19 di Medan sudah berjumlah 1.006 orang. 1.006 orang, dan perkembangannya Pak dari mulai Maret, April, Mei itu pertumbuhannya masih linear ya Pak. Tapi begitu masuk Juni dia pertumbuhannya eksponensial dan sangat cepat sekali di bulan Juni ini. Hal ini berdasarkan data yang ada dari gugus tugas yang dikoordinir oleh Pak Kadis Kesehatan. Kondisi di Medan yang positif itu berasal dari OTG, orang tanpa gejala. Yang positif itu dia tidak menunjukkan dari gejala umum kalau dia itu positif. Dia tidak demam, dia tidak batuk, dia tidak flu, dan badannya fit saja. Sehingga dia beraktivitas seperti biasa, berinteraksi seperti biasa, yang ujungnya menularkan. Penularan yang paling dominan adalah penularan di dalam satu keluarga inti. Satu keluarga bisa 5-6 orang positif. Itulah yang menyebabkan peningkatan itu sangat cepat dan tinggi sekali. Nah, di samping itu dugaan kami potensi terduga, misalnya sudah ada satu keluarga positif, maka satu keluarga itu wajib kami screening. Dan ternyata setelah di screening ada yang positif lagi. Jadi inilah yang terus kita jumpai dan kita isolasi Pak. Kita isolasi di Rumah Sakit Lions. Total ada ruangan lebih kurang 300 ruang yang bisa dimanfaatkan untuk itu. Menyentuh banyak sisi kehidupan kita. Waktu lalu protokol kesehatan kita sampai melaksanakan sholat, melaksanakan pengajian pun akhirnya banyak kita koreksi pelaksanaannya. Dari sisi ekonomi, kami dari sisi daya beli masyarakat, dari sisi daya beli, pengusaha banyak baru berusaha, cuman juga karena daya beli rendah, mereka pun khawatir untuk melakukan usaha karena memang kemampuan daya beli masyarakat sangat menurun sekali. Di sini, Bapak Ibu sekalian, pemerintah Kota Medan saat ini awal, yang ini memang belum dinomori karena sedang disinkronkan dengan Pak Gubernur langsung dan berjalan. Jadi pemerintah Kota Medan sudah mempersiapkan, kita tidak usah berpikiran ini akan berakhir, namun mohon bantuan, mohon petunjuk dari Bapak-Bapak. Memang sudah selesai, kami mohon juga bantuan dari Bapak-Bapak sekalian tentang penerapan perwal ini kepada masyarakat. Kami mohon bantuan Bapak-Bapak untuk bersama-sama kita mensosialisasikan, menerapkan perwal ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Di perwal ini juga sudah mengatur tentang tata cara, Assalamualaikum Pak Ustaz, tentang tata cara pelaksanaan ibadah. Mohon maaf, bukan pelaksanaan tata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi Bapak Wali Kota kepada para orang tua kami, Majelis Ulama Sumatera Utara, perkembangan kejadian kasus COVID-19 di Medan ini memang seperti disampaikan dalam 2 minggu terakhir Juni, ya, dalam bulan Juni ini memang kejadian itu sangat cepat menambah kejadian per hari. Kalau sebelumnya rata-rata sekitar 5, lebih banyak 10, tapi rata-rata sekarang hampir 50 per hari. Malah pernah
ada yang sampai 64 ya, ke 70 kali kejadian. Dan ini memang menunjukkan terakhir atas petunjuk Bapak Wali juga memang sudah lebih proaktif melakukan pemeriksaan dulu, mungkin dari kontak erat dari yang penting dia sampai pada klaster jemaah. Dan ini ini sepertinya masih belum maksimal. Ini kita lihat dari peralihan transisi penyiapan adaptasi gedung baru itu sudah banyak yang sikapnya seakan-akan macam dan ini ada juga beberapa buku dan majalah dari buku ini dapat dari bacaan-bacaan dan juga merupakan profil dari MUI Provinsi Sumatera Utara. Mungkin bisa diabadikan di foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Bapak-bapak, ketua yang berkaitan dengan menghadapi masalah-masalah yang sekarang sedang berkembang di depan kita bersama, terutama COVID yang menjadi momok bagi masyarakat, maka kita adalah merupakan payung umat Islam di daerah Sumatera Utara. Jadi keberadaan kita di Sumatera Utara ini memang diperlukan oleh umat kita, karena dalam berbagai hal mereka ingin mendapatkan penjelasan, fatwa, petunjuk dan lain sebagainya dalam kegiatan di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, fungsi utama Majelis Ulama ini adalah memberi fatwa, menjawab pertanyaan, menjelaskan permasalahan. Sehingga umumnya pada setiap hari sering mendapat tamu yang datang menanyakan berbagai problem permasalahan dan bahkan masalah-masalah rumah tangga yang juga selalu disampaikan kepada kita untuk mendapatkan penyelesaian yang terbaik. Jadi dalam kesempatan yang pada pagi hari ini kita bersama-sama di ruangan ini, alhamdulillah dalam menghadapi COVID ini satu saja obatnya. Pada seluruh masyarakat anjurkan istighfar. Itulah obatnya. Jadi kalau ada banyak penyakit, banyak istighfar. Itu tandanya banyak dosa. Ya, banyak penyakit, banyak bala, itu tandanya banyak dosa. Karena itu untuk obatnya kita mohon ampun kepada Allah. Sehingga kalau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bala-bala, penyakit-penyakit dan sebagainya dicabut sehingga hilang. Jadi oleh karenanya kalau bagi saya obat menghadapi masalah ini atau masalah COVID dan sebagainya hanya dua, istighfar dan doa. Itu saja. Jadi anjurkanlah kepada seluruh masyarakat kita di lorong kota dan sebagainya melaksanakan istighfar dan doa. Ya, khusus doa tolak bala. Ya, saya ingat betul puluhan tahun yang lalu keadaan semacam ini juga terjadi, maka diadakan di setiap lorong, di setiap daerah doa tolak bala. Kalau saya tinggal di Bromo, maka dari mulai Bromo Pangkal diadakan doa tolak bala terus sampai ke ujung pinggir sungai. Di sana baru selesai. Setiap simpang azan, setiap simpang azan doa. Ya begitu dilaksanakan. Mudah-mudahan alhamdulillah penyakit-penyakit atau bala-bala yang datang itu tidak jadilah begitu. Itu barangkali penangkal lah saya katakan. Nah, jadi karena itu pada Pak Wali saya anjurkan
supaya seluruh masyarakat kita dari kampung, desa, lorong, dan perwiritan dan sebagainya, anjurkanlah supaya mereka semua membaca doa bala. Membaca doa bala di daerahnya masing-masing, di pengajiannya, di kampungnya, dan di desanya masing-masing. Ya mudah-mudahan kalau semuanya membaca doa bala, insya Allah musibah atau bala yang datang ini akan hilang. 40 orang lebih, ada salah satu di antaranya wali Allah yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makanya dianjurkan kita berjamaah berdoa bersama ya, dan mengadakan tempat masjid-masjid musola setempat supaya mereka yang mengkoordinir, mereka yang mengumpulkan umat, mereka yang melaksanakan. Jadi kalau ada kota Medan ini, bahkan Sumatera Utara ini mengadakan doa bala. Kemudian obat yang kedua, selain doa, sedekah. Sedekah itu adalah merupakan penangkal, penolak dari segala musibah yang akan datang kepada kita atau kepada masyarakat kita. Jadi banyak berdoa, banyak bersedekah. Itulah obatnya yang paling utama menghadapi berbagai bala dan musibah. Jadi karenanya anjurkan masyarakat kita supaya bersedekah, masing-masing bersedekah. Walaupun sebutir tamar katanya dalam hadis. Ya, jadi oleh karena itu bersedekah itu tidak perlu banyak, sedikit pun jadi, tapi ikhlas bersedekah. Ya tidak usah kepada orang jauh-jauh, orang dekat-dekat, tetangga kita dan sebagainya pun cukup kita bersedekah kepada mereka. Jadi karena itu mudah-mudahan dengan doa dan sedekah ini segala bala dan musibah yang datang akan terhindar dari kita dan tertolak dari kita. Kemudian dari itu Bapak Wali beserta rombongan yang saya hormati, ya mungkin ini pertama kali Bapak. Pertama kali di sini. Enggak macet ya. 1, 2. Coba. Yang pertama, yang kedua baru. 1, 2. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Wali yang telah dapat